Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Qur'anisa dari kelas 10 TKJ 1. Pada video kali ini, materi yang akan kita bahas yaitu mengenai basic configuration. Yang pertama, langsung saja kita ke labnya. Yang pertama, buat lab. Namanya bebas, mau apa aja. Misalnya, lalu add. Nah, di sini kita klik kanan, lalu tambahkan node. Kita pilih yang mikrotik router OS. Untuk spesifikasinya, saya biarkan seperti ini. Lalu untuk menu option, kita klik Ctrl A, lalu hapus. Lalu klik save. Nah, routernya sudah ada, lalu kita klik kanan dan aktifkan. Setelah itu, kita klik kanan lagi, tambahkan network. Untuk namanya, saya akan ketik internet, type-nya yang manajemen cloud, lalu klik save. Nah, jika sudah seperti ini, kita hubungkan keduanya. Klik save. Jika sudah, kita double klik routernya. Tunggu sampai ada kode. Nah, ini sudah ada. Kita login menggunakan admin. Enter. Passwordnya kosongkan saja. Kita klik enter. Lalu klik end. Di sini kita klik Ctrl C. Jika tidak bisa di-enter, bisa saja dipancing menggunakan, diginiin. Nah, jika sudah bisa, kita klik IP address print. Enter. Nah, ini untuk IP address-nya. Lalu kita masuk ke Winbox. Klik kanan, jalankan sebagai administrator. Ya. Nah, di sini kita klik yang ini, yang sesuai dengan IP address yang ada di terminal. Kita klik connect. Nah, jika sudah masuk, untuk passwordnya kita biarkan saja. Lalu ke yang pertama ada hostname atau router identity. Router identity atau hostname digunakan sebagai pengenal atau identitas mengenai router itu sendiri. Setting hostname bisa dilakukan secara GUI maupun CLI. Pertama, kita masuk ke sistem, lalu pilih identity. Namanya bisa diganti sesuai kemauan kalian ya. Misalnya apply, oke. Nah, untuk namanya sudah terganti jadi RB Putri. Lanjut, yang kedua ada IP address. Belajar membuat IP address pada perangkat router port. Setting IP address bisa dilakukan secara GUI maupun CLI. IP address ini adalah sebuah alamat yang mengidentifikasi perangkat di internet. Langsung saja kita praktekkan untuk caranya. Kita masuk ke IP, lalu pilih addresses, kita klik plus, lalu kita klik lalu untuk addressnya kita ubah menjadi 192.168.43.56.
Untuk Ethernya kita ubah menjadi Ether 3, apply, klik OK. Nah, ininya sudah berubah. Lalu selanjutnya ada IP address, perintah masuk ke suatu menu. Langsung saja masuk ke new terminal, klik Ctrl C, lalu kita tulis IP address. Nah, jika sudah, perintah kembali, ketik titik 2 kali, enter. Nah, lalu kita klik slash, enter. Lalu kita ketik slash IP address. Enter. Nah, terus kita ketik IP address pin. IP address pin. Enter. Nah, jika sudah, ada perintah lain di konfigurasi IP address. Yang pertama ada add untuk menambahkan IP address, yang kedua ada remove untuk menghapus IP address-nya, yang ketiga ada disable untuk mematikan IP address, dan yang terakhir ada set atau edit untuk memodifikasi IP address. Lanjut, klik About CLI. Nah, lalu kita akan mencobanya. Yang pertama kita ketik slash IP add, lalu klik tab. Jadi tab membantu mempercepat penulisan komen dan menghindari salah ketik atau typo. Nah, lalu yang kedua ada double tab untuk melihat ketersediaan komen. Jadi jika kita belum tahu komen apa saja yang tersedia di suatu menu itu, tekan tab 2 kali untuk menampilkan daftar komen. Langsung saja kita praktekkan dulu. Kita klik slash IP, lalu klik tab. Nah, klik tabnya 2 kali ya. Lalu sini akan muncul pilihan address, DHCP client, firewall, network, route, dan SOC. Lanjut. Dan jadi ini itu membantu kita mengetahui menu-menu apa saja yang tersedia di CLI. Nah, lalu yang ketiga ada tanda tanya. Ini itu untuk menampilkan bantuan komen disertai keterangan. Jadi, jika kita ingin tahu opsi atau parameter dari suatu komen, kita bisa menambahkan tanda tanya. Langsung saja kita coba. Yang pertama, ketik slash IP address, lalu add, lalu klik tanda tanya. Nah, yang terakhir, untuk navigasi komen bisa menggunakan kursor pada keyboard. Jadi, misalnya kita klik yang panah atas, melihat komen sebelumnya. Lalu yang panah yang bawah kembali ke komen berikutnya. Terus yang kanan kiri untuk memindahkan kursor pada saat mengedit komen tuh. Ini contohnya. Jadi ini itu berguna untuk mengulang atau memperbaiki komen tanpa mengetik ulang. Lanjut, materi berikutnya. Nah, yang keenam ada IP service. Disable semua service kecuali SSH dan Winbox. Jadi router OS memiliki beberapa service untuk diakses, misalnya Telnet, FTP,
www, SSH, dan Winbox. Pada lab ini, semua servis dimatikan kecuali SSH, akses router melalui terminal, dan Winbox untuk akses router melalui aplikasi GUI Winbox. Tujuan ini itu meningkatkan keamanan dan mengurangi akses yang diperlukan. Lalu yang kedua ada mengubah port SSH menjadi 9022 dan Winbox menjadi 3000. Jadi setiap servis memiliki nomor port. Contohnya SSH portnya itu 22 dan Winbox portnya 8291. Di lab ini portnya itu diganti menjadi yang SSH menjadi 9022 dan yang Winbox menjadi 3000. Tujuannya itu meningkatkan keamanan dan menghindari serangan yang menargetkan port default. Lalu yang ketiga, login kembali menggunakan default port. Jadi setelah konfigurasi itu dilakukan, kita mencoba login kembali menggunakan port lama. Jadi hasilnya biasanya tidak bisa login karena portnya sudah diubah. Yang terakhir, kita login kembali menggunakan port yang sudah diubah untuk memastikan konfigurasi servis pada router sudah berjalan dengan benar. Jadi tujuannya itu memastikan konfigurasinya berhasil. Yang ketujuh ada router OS login management. Yang pertama ada router OS login management digunakan untuk mengatur siapa saja yang diizinkan login ke router melalui berbagai metode akses, seperti konsol, serial terminal, telnet, SSH, webvik, dan yang terakhir ada Winbox. Nah, lalu untuk menentukan siapa saja yang boleh login, router OS menyediakan dua metode, yaitu menggunakan database lokal pada router atau menggunakan server radius. Lalu, group digunakan untuk mengelompokkan user dan menentukan hak akses yang dimiliki oleh user tersebut. Lalu, user merupakan akun login yang terdiri dari username dan password yang digunakan untuk mengakses router. Yang kedelapan ada router OS login management. Di slide ini menjelaskan manajemen user pada router OS. Secara default, MikroTik memiliki user admin tanpa password. Administrator dapat membuat user baru dengan hak dan akses yang berbeda. Selain itu, login ke router juga dapat dibatasi berdasarkan IP address untuk meningkatkan keamanannya. Lalu selanjutnya, slide ini menjelaskan grup pada router OS yang digunakan untuk mengatur hak akses user. MikroTik memiliki 3 grup default, yaitu full, write, dan read, yang memiliki tingkat akses yang berbeda. Selain itu, administrator juga dapat membuat grup baru sesuai kebutuhan dan pengelolaan jaringan. Sekian dari saya, terima kasih, maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.